Selamat siang sahabat Selendang Pandang, bertemu kembali dengan kami, saya Triana dan Sonya. Ya, kami berdua masih di program Selendang Pandang. Kali ini kita diterima di rumahnya Kak Wina Bojonegoro di kaki Gunung Arjuna yang asri ini. Beliau adalah seorang penulis yang juga CEO untuk Padmatur ya, Padmatur dan lain-lain. Dan lain-lain. Iya, perempuan yang multi talenta ini sudah memiliki banyak penghargaan. Ada Anugerah Sabta Budaya Sastra. Sabda Budaya. Sabda Budaya Sastra tahun 2018. Kemudian juga Berita Jatim Award tahun 2021. Dan terakhir adalah ada Anugerah Sutasoma kategori karya sastra di tahun 2024. Mbak Wina yang memiliki nama kecil Endang Winarti, kalau ya itu juga penulis yang perempuan serba bisa pokoknya. Nah, saya perkenalkan Mbak Wina Bojonegoro. Terima kasih Mbak Triana. Mungkin mau perkenalan dulu Mbak Wina. Perkenalan silakan. Apa ya? Saya adalah ibu dari 18 kucing. Semuanya banyak sekali kucing. Iya. Iya. Saat ini saya tinggal, nama saya Wina Bojonegoro ya. Tapi KTP saya Surabaya dan domisili Pasuruan. Iya. Melintas ketiga kota. Betul. Tapi masih di Jawa Timur. Iya. Oke. Ya, Mbak Wina, mungkin bisa diceritakan ke kami lebih dulu juga ke para sahabat yang kebetulan melihat Selendang Pandang ini, mungkin dari masa kecilnya, kemudian sampai kenapa Mbak Wina beraktivitas seperti sekarang ini mungkin. Banyak sisi dari masa kecil ya. Satu pertanyaan yang mungkin banyak diberikan pada saya adalah kenapa mau tinggal di tengah kebun seperti ini dan kenapa di masa tua justru minggir gitu ya, biasanya huru hara di Surabaya gitu. Jadi ketika masa kecil saya dulu SD sampai dengan SMP itu saya tinggal di tepi hutan jati di kawasan di Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Saya tinggal di sebuah rumah yang tidak punya halaman. Dan rumah itu adalah dibangun semi darurat gitu loh ya, dari kayu, dari papan, tidak punya halaman dan saya tidak punya kamar gitu. Sehingga kalau saya tidur hanya dibatasi gorden karena saking terbatasnya. Ini pembalasan dendam saya. Dendam masa kecil. Saya harus punya halaman yang luas, harus banyak pohon, saya bisa nanam bunga, nanam sayur mayur, bisa ngapain dan kamar saya harus gede. Tercapai, alhamdulillah. Itu kalau itu tentang ini ya, tentang rumah. Kemudian menulis ya, tadi yang dibahas tentang menulis. Saya itu waktu kecil, saya ini pengabdi perpustakaan. Jadi saya termasuk kutu buku. Penikmat? Iya, penikmat buku yang waktu itu ketika SD Mbak, itu bukunya tuh habis saya lalap gitu, SD itu, perpustakaannya. Perpustakaan sekolah? Iya, sekolah. Terus saya sampai tanya pada guru, Pak ini nggak ada buku baru lagi belum ada, lah ini sudah habis saya baca semua. Akhirnya saya baca Penyebar Semangat, itu bapak saya yang langganan. Bahasa Jawa kan itu ya? Seminggu sekali. Terus akhirnya bapak saya langganan Surabaya Pos waktu itu. Kemudian ibu saya, ibu tiri, ibu yang ibu saya sendiri tidak pernah baca. Tapi ibu tiri senang majalah Kartini atau Femina gitu ya waktu itu. Pokoknya sudah modern ini? Sudah modern. Ketika saya SMA kan saya pulang tiap akhir pekan gitu ya. Rebutan sama ibu baca itu. Jadi akhirnya saya merasa bahwa dengan membaca itu saya sepertinya kok bisa ya nulis kayak gitu. Jadi setiap saya membaca saya bilang gini, loh kalau nulis kayak gini saya bisa gitu. Tahun berapa itu berarti Mbak? Itu ketika masih SD, SMP ya. SD itu cuma baca-baca. Yang pertama saya tulis itu adalah majalah dinding.
Sekolah ya di sekolah. majalah dinding SMP. Tapi ya itu untuk bersenang-senang ya kan. Nah, mulai dapat uang itu ketika SMA itu di majalah Kartini. Itu dapat uang 10.000 kayaknya waktu itu di Wesel gitu. Masya Allah senangnya traktir bakso teman-teman. Jadi aku dapat honor. Tapi 10.000 ya lumayan ya waktu itu ya. Itu SMA ya tahun 80, 81 gitu loh. Nah terus setelah itu sampai saya pindah ke Surabaya, nulis cerpen dengan sungguh-sungguh dan ditayangkan di Surabaya Post itu tahun 88. Itu pertama kali dapat uang dari cerpen yang tayang di media massa. Surabaya Post. Surabaya Post sama majalah Pertiwi, masih ingat nggak? Masih. Majalah Pertiwi waktu itu honornya kalau nggak salah 30.000 apa 20.000 gitu loh. Itu tahun 88. Dan masih pakai ketik manual ya, cetak-cetak kalau salah Di Tim X. di Tim X. Nah, itulah yang membuat saya tuh jadi seterusnya tuh pengen nulis terus karena di dalam hati saya itu ada pemberontakan kecil yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Perlawanan saya ya dari tulisan. Kalau gitu tulisan pertama tentang apa, Mbak Wina kira-kira? Kalau yang di Surabaya Post itu judulnya orang-orang tersayang kalau nggak salah. Oh, takdir, judulnya takdir. Kalau yang di Pertiwi itu orang-orang tersayang. Ceritanya waktu itu yang orang-orang tersayang itu si aku itu mau dinikahkan tapi menolak karena dia punya pilihan sendiri. Kemudian orang tuanya itu mengirim dukun untuk membuat jampi-jampi. Waktu itu masih banyak ya orang-orang, bahkan di sekitar saya, bahkan bapak saya sendiri ketika saya pacaran dengan seseorang dan bapak nggak suka itu didukunkan. Supaya nggak jadi. Tadi fiksi atau memang kenyataan? Gabung-gabungan. Mungkin fiksi dengan mengambil potongan-potongan yang terjadi kisah ya. nyata. Jadi enaknya jadi penulis fiksi itu gitu loh Kak. Jadi bisa membuat sesuatu yang diambil satu titik dari dunia nyata dan dikembangkan menjadi sesuatu yang hiperbola. Jadi pemicunya adalah dunia nyata itu. Betul. Emang harusnya gitu loh nulis itu. Betul. Jadi setitik dunia nyata dikembangkan menjadi 1000 titik di dunia fiksi. Maka itu nulislah fiksi. Marilah kita menulis. Ya, berarti tulisan Mbak Wina ini banyak sekali menyorot masalah-masalah sosial ya yang kemudian kebanyakan perempuan. Makanya sampai saya ada yang membuat daftar penulis Jawa Timur yang feminis. Salah satunya Wina Bojonegoro. Padahal saya nggak merasa ya. Saya nggak merasa saya ini feminis. Enggak. Saya itu biasa aja gitu. Cuman memang tokoh-tokoh saya itu selalu perempuan dan selalu perempuan yang tegar. Sama sekali tidak pernah tokoh laki-laki? Ya ada. Tapi tidak dominan gitu ya. Selalu perempuannya lebih perkasa daripada laki-laki. Nah, kenapa perempuan, Mbak Wina? Ya itu karena di dalam hati saya itu banyak pergolakan. Misal begini ya, di desa, nggak tahu sekarang kayaknya masih atau enggak ya, banyak perempuan ketika ada tamu itu tidak dipanggil ke depan. Iya. Iya nggak? Awalnya begitu ya? Iya. Ada Jadi gitu. tamu itu Kalau di desa-desa masih sampai sekarang kadang masih ada laki-laki ya. yang menemui tamu. Perempuan itu bagian nyiap teh, goreng teh. Jadi itu menurut saya tidak setara. Terus kemudian ada banyak sekali peristiwa perempuan itu tidak boleh memilih model rumah. Nah, banyak sekali kejadian perempuan itu hanya diberitahu bahwa kita akan bikin rumah begini. Laki-laki yang memutuskan, kemudian nanti surat rumah, surat mobil, semuanya atas nama laki-laki. Saya merasa kenapa ya perempuan ini kok seperti pelengkap penderita. Saya nggak suka itu karena perempuan dan laki-laki menurut saya
itu adalah entitas yang setara. Nah, kalau kita ngacunya pada agama kan sudah ada porsinya masing-masing. Tapi pada hal-hal yang bisa disetarakan harusnya enggak begitu ya. Harusnya seimbang lah. Misalnya kalau rumah atas nama laki-laki ya perempuan, mobil atas nama perempuan, begitu kan. Bangun rumah juga harusnya diskusi dong. Misalnya gini, saya sebagai perempuan itu kan bagian masak gitu ya. Saya juga yang misalkan kalau saya tidak bekerja, saya momong anak gitu ya. Mestinya perempuan diajak ngobrol dong. Ini gimana kalau bikin kamar ukurannya berapa, ya toh? Catnya apa? Mau ada teras kayak gini kan? Buat kamu nanti ngopi-ngopi sore, harusnya begitu. Karena rumah tangga itu adalah milik berdua. Jadi segala sesuatunya harus atas kesepakatan berdua. Jangan laki-lakinya dominan, perempuannya hanya melengkapi itu sakno. Konco wingking aja. Itu loh. Iya, jadi konco wingking. Konco wingking. Jadi kalau zaman dulu laki-laki jalannya agak ke depan, perempuannya agak ke belakang, gitu kan. Itu dulu. Tapi sekarang sudah biasa ya jalan gandengan. Cuman saya melihat masih ada banyak beberapa hal. Seperti kemarin gini, contoh sederhana. Ada tukang-tukang yang sedang bekerja di sini. Saya kebiasaan sama suami diskusi dong. Ini nanti apa, gimana, nih catnya apa, ini dibikin gimana, angin-anginnya di mana. Nah, ada salah satu tukang yang bilang begini, Bu, sudah itu serahkan saja sama tukang dan Pak Yus. Ibu menikmati aja. Oh, ya bisa. Saya adalah juru bayar. Saya bilangnya begitu. Padahal ya saya pengen ceramah, tapi kan nggak mungkin tidak di saat yang tepat gitu ya. Saya juru bayar, itu adalah guyonan saya. Padahal sesungguhnya saya mau bilang bahwa loh, ini rumah saya. Iya, rumah berdua ya. Iya, rumah berdua. Jadi segala sesuatunya kita bicarakan berdua. Gitu. Seperti kita bikin teras ini, suami saya mengakomodir keinginan saya. Saya bikin punya teras yang asik buat ngopi-ngopi sore atau pagi, yang kita bisa lihat burung-burung. Nah, tercapai kan? Dibikinkan sama suami saya, didesainkan. Termasuk jendela lebar-lebar. Saya nggak mau jendela itu kecil. Orang sini jendelanya kecil-kecil kan. Kenapa? Katanya takut dicongkel maling. Nah, kalau saya maunya lebar. Supaya apa? Anginnya udaranya leluasa. Itu soal aktivitas. Kalau soal nama bagaimana? Nama itu kalau perempuan sudah menikah. Nah, itu ada salah satu cerpen saya itu. Nanti bisa diceritakan itu, menarik cerpennya. Karena pasti kita semua punya pengalaman tentang penyebutan yang sudah menikah, Bu Bambang, namanya sendiri, nama kita. Jadi nama suami. Gimana Mbak Wina? Mengalami nggak soal nama ini? Itu kegelisahan saya yang kesekian. Jadi Indonesia dengan negara Barat itu beda ya. Indonesia terutama Jawa ya, nggak tahu kalau luar Jawa ya. Kalau misalnya ini Bu Hendro, Bu Indra, nama sendiri hilang kan di perumahan ya biasanya, di komplek. Nah, kalau saya tidak setuju. Saya pengennya ya dipanggil nama saya. Karena orang tua memberi nama saya itu pakai bancaan loh. Pakai tumpeng ya, dicarikan nama yang baik. Hargailah nama perempuan itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi kalau mau menggunakan nama suaminya, ya nama belakang dong. Misalnya saya Wina, suami saya Wibowo ya Wina Wibowo. Makanya Facebook saya Wina Wibowo Bojonegoro. Jadi ada salah satu cerpen saya tuh yang judulnya Jejak. Judulnya Jejak itu membahas soal nama. Kemudian yang sekarang ada lagi satu yang saya kirim ke sebuah media tapi belum tayang. Semoga aja tayang. Itu juga mempersoalkan itu. Jadi di situ di tokohnya itu tidak mau namanya itu hilang. Jadi dia ingin namanya tetap ada walaupun nama suaminya harus dicantumkan karena pejabat. Ya tetap namanya misalnya Puspa, ya Puspa siapa, Herlambang, nama suaminya Herlambang. Jadi jangan sampai menghilangkan nama perempuan yang dibuat sedemikian indah oleh orang tuanya dan dibancai gitu ya. Dan itu kan identitas kita. Betul. Kita lahir gitu ya. Terus habis itu setelah menikah
identitas kita seolah hilang. Serta merta kita menjadi tempelan suami gitu ya. Padahal kita punya kisah sendiri, punya jati diri sendiri gitu. Betul. Nama itu mengandung arti yang dalam yang diberikan orang tua dan juga ada filosofi-filosofi Iya betul, di yang dalamnya. ditanamkan orang tua itu juga merupakan keinginan orang tua ya, doa orang tua terhadap semua anak-anaknya yang diinginkan dan lain sebagainya. Nah Mbak Wina, Mari kita perjuangkan itu. Iya. Nama suami di belakang, nama kita tetap ada di Satu depan. lagi masalahnya negara kan juga mendukung itu, Mbak. Misalnya ketika kita mau mengurus surat pindah, surat apa ya istilahnya, ya surat pindah saja misalnya. Nanti yang dilihat itu identitas adalah identitas suami Iya. saja. Sama sekali kita tidak iya, diminta keterangan untuk istri. Padahal waktu itu kita yang ngurus misalnya perempuan, tapi tetap aja namanya siapa? Namanya Sonya, bukan suaminya maksudnya. Oh, oke. Bapak ini. Kerjaannya di mana? Saya di sana di WM Surabaya. Bukan, maksud saya suaminya. Oh, oke. iya betul. Aku juga pernah punya pengalaman serupa ya. Padahal saya kan tidak bersuami ini. Ketika saya ngurus pembelian rumah juga saya diminta untuk surat keterangan persetujuan. Enggak, belum. Persetujuan suami. Saya bilang, loh, saya nggak punya suami. Saya ini sudah cerai. Iya, tapi aturannya itu harus ada persetujuan. Itu masih belum minta surat cerai. Masih saya dituntut untuk ada surat persetujuan suami untuk membeli rumah yang pada waktu itu status saya sudah cerai gitu. Terus lah, ini apa-apaan? Masa saya harus Iya, betul. Negara itu patriarki ya. Nah, itulah itu banyak sekali ya sebetulnya kasus-kasus yang dimana kemudian sebetulnya kita itu tidak, perempuan lebih tepatnya tidak dianggap sebagai individu gitu, individu yang betul. mandiri, walaupun sebetulnya kita bisa menghasilkan uang sendiri, kita bekerja sendiri, kayak yang dialami Mbak Sonya itu juga gitu. Iya. Benar sekali. Saya waktu membeli tanah juga begitu. Notaris mintanya persetujuan gitu, sama persis. Kemudian diminta surat cerai. Oh, jadi perempuan itu kalau bersuami tidak bisa membeli atas namanya sendiri ya, atas namanya sendiri ya. Karena yang dianggap pencari nafkah itu adalah laki-laki. Ya, walaupun kenyataannya tidak gitu. Tetapi yang diberi label sebagai pencari nafkah, kepala keluarga itu laki-laki. Maka kemudian yang selalu ditanyain adalah Padahal, nah ini kita jadi melebar ya. Padahal kalau misalnya gini ya, dalam pernikahan ada pembelian aset, semua atas nama suami misalnya. Karena kalau perempuan mesti diminta persetujuan suami kan. Begitu pisah, naudzubillah min dzalik ya. Begitu pisah, membuat harta gonogini itu tidak semudah yang kita bayangkan. betul ya. Iya. Perempuan banyak yang kehilangan haknya ketika bercerai. Apalagi yang nggak tahu, maksudnya yang biasanya pasrah, yang nggak ngerti sertifikatnya ditaruh di mana, ini ya di mana, dan kemudian lelakinya dalam tanda kutip ternyata tidak bertanggung jawab, dia menyembunyikan banyak hal, terus banyak sekali kemudian perempuan yang Kayaknya peraturan harus diubah. Wahai negaraku, mari kita melawan lewat tulisan lagi. Itu loh, makanya marilah menulis. Perempuan yang gelisah dengan nama setelah pernikahannya. Itulah, menulislah, karena menulis itu adalah salah satu cara kita menemukan dan menyuarakan diri. Jadi kebijakan negara, peraturan yang membuat perempuan itu seperti bukan seseorang, bukan sebuah entitas, itu sebaiknya di apa ya? Diganti, diperbarui. Karena ternyata korban perceraian itu selalu perempuan. Betul. Selalu perempuan. Kayaknya nggak pernah ada korban perceraian itu laki-laki. Nah, itulah. Itu. Jadi mulai kayaknya ya, yang siapa yang punya gerakan perempuan? Kalau saya melawan lewat tulisan, ya. Sampai saya punya fans bapak-bapak yang beberapa kali kesini. Saya suka tulisannya Wina, karena Wina keras kalau nulis. Perempuan yang berani membuat keputusan di dalam ceritanya. Iya. Di dalam kehidupan sehari-hari juga saya rasa Mbak Wina juga punya prinsip untuk mengambil keputusan dengan cepat juga.
Nah, ini yang melatar belakangi nih kan Mbak Wina ini selain menulis ya, selain menulis dan punya banyak cerita yang cerpen-cerpennya sudah dibukukan, kemudian ada di media massa banyak online maupun yang cetak. Nah, ini juga mengkoordinir ya para perempuan lain, mengajak perempuan-perempuan lain untuk juga menulis ini. Nah, yang melatar belakangi Mbak Wina untuk ini mengajak para perempuan-perempuan menulis itu sebetulnya apa, Mbak? Ya, kalau itu gini, awalnya sih saya itu mengajak para perempuan untuk menulis di proyek Hidup Ini Indah Babe. Adriana ini termasuk yang ikut nulis. Buku kuning ikut nggak? Aku yang pertama yang ini ungu. Oh, yang pertama tuh kuning. Hidup Ini Indah Babe itu tanpa tema. Pokoknya nulis aja. Dan waktu itu nggak disaring, pokoknya masuk aja. Nah, dari situ 2014 itu tuh saya sebenarnya pengen gini loh. Ya, berdasarkan keprihatinan yang kita diskusikan di awal itu, saya melihat para perempuan ini kan secara psikologis itu lebih banyak berkata-kata daripada pria. Secara psikologis. Betul. Angka persisnya saya lupa. Tapi yang jelas perempuan itu secara psikologis harus banyak berkata-kata supaya mengeluarkan apalah secara psikologis itu saya lupa. Nah, tetapi tidak semua perempuan tuh mampu berdiri di atas podium untuk berbicara. Tidak semua perempuan tuh bisa bicara seperti kita ini, apalagi di radio gitu ya, di televisi gitu. Tidak semua. Nah, kalau yang tidak bisa bicara secara verbal, marilah bicara lewat tulisan. Karena dengan menulis itu kita bisa mengekspresikan diri, kita bisa bersuara, kita bisa berpikir kritis, bahkan membuat kritik pada kehidupan sosial seperti yang kita bahas tadi, itu sangat bisa melalui tulisan. Dan menulis itu juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang membaca, Mbak. Jadi selain juga menulis itu untuk healing ya bagi orang yang punya luka batin, itu menulis adalah salah satu cara penyembuhan. Nah, di samping itu juga menulis itu bisa jadi sumber inspirasi bagi orang lain. Salah satu penulis yang ikut di Hidup Ini Indah Babe itu pernah bilang begini, saya tidak pernah tahu bahwa saya bisa menulis. Saya tidak pernah yakin, tidak merasa secure bisa menulis. Tetapi ketika saya dibimbing, waktu itu kan tulisannya itu mulai dikurasi itu di buku yang kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Buku pertama belum ada kurasi. Jadi ketika perempuan yang store tulisan itu asal nulis aja, kemudian kita bimbing, kita kurasi, yang bagus temanya kita kumpulkan, kemudian kita bimbing gini, Mbak, tulisanmu ini apik tapi judulnya kurang, terus hooknya atau paragraf pertamanya kurang nendang, coba dibuka dengan peristiwa ini, mungkin yang tadinya di bawah jadi naik gitu ya, terus ditambahkan yang ini kurang, yang ini dibuang aja karena ini isinya curhat gitu. Saya kan nggak mau ya kalau tulisan itu hanya curhat belaka, harus ada insight yang bisa diambil hikmahnya gitu ya. Akhirnya dia bilang gini, setelah saya ikut Hidup Ini Indah Babe, akhirnya saya tahu bagaimana menulis terstruktur, bagaimana memilih kosakata, bagaimana memilih frasa, dan akhirnya saya harus belajar membuka-buka KBBI. Karena itu banyak penulis yang jarang buka KBBI. Iya, betul. Nah, bahasa-bahasa yang ini ya, baku ya. Ya, tidak sepenuhnya, tetapi kita harus bisa mengcombine gini. Kalau terlalu baku itu kok kayak ada karya ilmiah yo gitu. Nah, kalau kita nulisnya cair, separuh populer tapi kosakatanya tuh benar gitu. Itu akan menjadi tulisan yang enak dibaca dan inspiratif, dan mungkin juga kita bisa belajar pengalaman orang lewat tulisan. Ini pesertanya semua perempuan atau ada laki-laki? Kalau awal-awal dulu semua perempuan, saya selalu tertarik mengajak perempuan menulis karena itu. Karena perempuan itu punya banyak problem sebenarnya. Perempuan itu adalah makhluk yang di Jawa terutama masih
tertindas oleh patriarki. Jadi saya pengen mengajak perempuan itu memberdayakan diri lewat tulisan. Tapi pada akhirnya pada buku HIIB yang keberapa itu yang dokter-dokter itu saya campur. Hidup ini indah bro. Itu khusus cowok. Kalau yang campur itu yang dokter-dokter. Jadi saya pernah mengajak para dokter menulis waktu pandemi. Itu yang store tulisan banyak, saya pilih 25 dokter dari seluruh Indonesia, cowok cewek. Itu pertama kalinya campur. Kemudian saya membuat tulisan khusus para cowok, hidup ini indah bro. Kemudian yang kemarin kehidupan kedua itu ada satu cowoknya, tapi mayoritas Dan perempuan. penulisnya dari berbagai profesi ya. Betul, jadi ada yang masih kuliah, ada dokter, ada dosen, bahkan ada ibu rumah tangga, ada buruh migran, macam-macam profesinya. Menarik, sangat menarik. Saya senang itu karena itu jadi saya punya banyak teman. Kemudian saya kepingin di circle saya ini tumbuh para penulis-penulis baru yang segar gitu ya, dan siapa tahu nanti akan menjadi penulis hebat yang kritis gitu, kayak Mbak Meta Mevlana itu sudah menerbitkan novel. Keren. Ini kapan dong ini novelnya? Terus Mbak Wina berarti sudah punya berapa novel, berapa buku, berapa cerpen, wis apa udah? Kalau buku solo saya itu baru 2 novel, 1 buku puisi, kemudian Kumpulan cerpennya cerpennya banyak. atau berapa nggak ingat. Kalau yang antologi malah nggak bisa dihitung. Pokoknya 2 novel, 1 buku puisi, kumpulan cerpen ada. Mungkin yang punya saya sendiri ya, kumpulan cerpen saya sendiri itu kayaknya 8 apa 7 gitu ya. Yang lainnya kan antologi gitu. Yang di ruang sastra aja ada sekitar 8-10 tulisan kelihatan atau Itu lebih ya? yang baru-baru ya, yang lama-lama kan zamannya numpuk. dulu kan enggak ditayangkan di web, belum ada web waktu itu ya. Tahun 90-an kan belum ada. Baru 2000-an. Balik perempuan Mbak Wina. Kalau menurut Mbak Wina kasus yang masih marak sekarang ya, yang istilahnya itu adalah yang sangat merugikan perempuan, itu kira-kira isu tentang apa? Pernikahan dini. Pernikahan anak itu menurut saya sangat merugikan. Dikategorikan anak itu kan di bawah 18 tahun ya. Jadi di desa ini yang saya lihat ya, lulus SMA 17 itu nikah. Jadi karena dia belum punya KTP, akhirnya terjadilah beli umur. Beli umur. Gitu ya. Dituakan itu bayar biasanya. Nah, ini gimana cara memotongnya ini? Karena kalau anak-anak itu 17 boleh kawin, dia akan kehilangan banyak hal. Kehilangan kesempatan pendidikan, kehilangan untuk berkarya, karena dia harusnya masih bisa kuliah kemudian bekerja, kemudian kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri ya. Betul. Karena kalau udah menikah, bayangan 17 menikah, kemudian kalau orang desa kan ayo ndang duwe anak gitu kan. Jadi akhirnya terjadilah arek gendong arek. Iya kan? Umur 18 sudah punya anak. Sedih saya kalau itu tuh. Gimana ya cara mengatasinya itu? Tapi kalau tadi jual beli umur tadi tuh, Beli padahal umur? kalau saya lihat sekarang harusnya lebih ketat ya di spenduk capil itu. Kan nyatanya di desa Kalau di masih desa ya. beli umur itu masih banyak terjadi. Iya. Beli Itu umur. karena memang kan sebelum ke Dukcapil biasanya kepengurusan kan ada di desa kan. kelurahan ya. Dia belum punya KTP. Iya, nah kalau dari desa sudah kasih semacam rekomendasi atau apa ya, keterangan iya, itu ya. gampang gitu. Nah, itu loh. Nah, kalau Mbak Wina pernah menuliskan tentang kisah-kisah perkawinan anak atau ini di cerpen-cerpen Mbak? Di cerpenku yang judulnya Pesta Untukmu itu cerita tentang itu. Oh, yang di ruang sastra juga? Ya, dari itu di Jawa Pos ya. Pesta Untukmu itu, kemudian ada satu lagi aku lupa judulnya, yang datang di tengah malam. Yang datang di ujung malam. Itu di mana ya? Di antologi kayaknya itu.
Itu juga, kalau yang apa itu yang bapaknya politisi itu kan juga kelihatannya itu perkawinan anak bukan? Atau buruh ya itu ya? buruh Oh, ya, ya. Jadi ada dua saya menulis tentang itu. Jadi keprihatinan saya itu anak perempuan di desa. Bahkan saat ini di era modern yang semua sudah pegang smartphone, tapi yang megang kurang smart gitu ya. Itu masih banyak terjadi. Jadi saya ingin gimana ya, ada aturan tapi ya gimana ya, Indonesia ini banyak aturan tapi banyak juga ya, pelanggaran ya. Iya. Agak-agak hopeless kalau bahas itu. Apalagi masa-masa sekarang ini. Ya, sampai saya tuh tidak henti-hentinya di desa ini satu persatu anak. Saya kan punya murid ya. Tiap hari Minggu kan ada kelas minggu. Anak-anak yang sudah SMP itu selalu sampai nanti sekolah SMA ya, sekolah SMA kalau bisa negeri biar nanti cari kuliah gampang gitu. Nanti kalau yang sudah mahasiswa, jangan ya kerja dulu ya, cari kerja enggak jauh nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa mendapat rezeki yang halal, siapa tahu bisa menyekolahkan adiknya kayak gitu-gitu. Jadi saya pada orang-orang yang bisa saya cuci otak, itu saya cuci otak mereka, anak harus kuliah. Jangan digandoli anak perempuan, jangan disuruh nikah, jangan digandoli. Kalau dia mau kuliah di Malang, mau kuliah di Surabaya, beri kesempatan. Karena banyak orang tua takut anaknya nanti, saya nggak tahu pergaulannya. Nah di desa juga banyak kejadian. Tidak jaminan, tidak jaminan. Ya. Malang terutama mungkin ya masih tinggi kayaknya angka perkawinan hampir merata ya. Hampir merata di itu loh yang saya sedih ya. Gimana ya, pemerintah harus melakukan sesuatu. Janganlah anak perempuan itu dibiarkan menikah di bawah usia 20. Masih biarkanlah mereka itu menikmati masa muda, mau cari kerjaan yang kayak apa, mau traveling kemana, mau mencoba peruntungan di mana. Jangan dibolehin nikah, menurutku sekarang kan 19. Kalau undang-undang pernikahan yang baru ya. Harusnya 20 lah. Harus menikah 19 itu setelah setahun mereka dapat KTP kayaknya ya. Jangan 19, 20 harusnya. Iya. Masih Dan terlalu. itu kayaknya perlu masih perlu kerja bareng ya. Jadi tidak walaupun di aturannya itu sudah tertera seperti itu, tapi pada prakteknya di masyarakat kita masih banyak anak-anak yang di bawah umur kemudian sekolah menikah, dan lebih parahnya lagi ada beberapa yang kayak misalnya kasus-kasus yang kekerasan terhadap perempuan itu solusinya mereka dinikahkan, dan itu banyak juga yang kayak nikah pernikahan dini tapi juga dalam tanda kutip semi dipaksa gitu. Nah ini Mbak, di desa ini ada banyak kejadian, ada banyak pomeo atau lebih baik janda daripada perawan tua. Begitu di sini. Jadi asal nikah dulu gitu. Iya. Begitu. Lebih baik janda daripada perawan tua. Itu kan ngeri. Bagaimana menghilangkan stigma janda itu lebih baik daripada perawan tua? Itu gimana ya caranya? Saya mau membuka yayasan. Yayasan Omah Padma. Keren. Rencananya itu bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, hak asasi perempuan dan anak-anak, kemudian juga lingkungan. Tapi sebenarnya ini semua sudah saya kerjakan di sini, tapi belum secara legal. Ya, saya mau membuka yayasan ini supaya saya bisa merangkul sana sini itu lebih ada landasan hukumnya. Termasuk yang sekolah minggu itu ya, Mbak. Betul. Ya? Sekolah minggu itu berarti ada dari usia berapa? SD sampai SMP. Tapi kalau ada mahasiswa yang ikut itu saya jadikan asisten. Kamu bertanggung jawab terhadap anak kelas 1, 2, 3 yang pelajarannya bahasa Inggris atau membaca gitu ya. Kadang-kadang kita juga mendongeng, manggil teman untuk mendongeng di sini, membacakan cerita, kemudian ada motivasi. Termasuk teman yang dari Norwegia itu datang ke sini
untuk bercerita bahwa dia bekerja sebagai apa, di mana, penghasilannya seperti apa, biar mereka, wow ternyata ada ya pekerjaan seperti itu. Nah gitu kan. Karena di desa ini cita-citanya mereka kalau nggak polisi, guru, dokter gitu kan. Iya, iya. Benar-benar. Tapi nggak perempuan semua juga ya, ada Nggak, laki-laki juga ada ya. laki-laki. Pesertanya dari sini. Ya, dari sini sampai desa-desa sebelah. Desa sebelah, desa sebelah, desa sebelah. Luar Iya. biasa ya. Jadi Iya, kalau yang sekarang ini ada apa namanya yang kerjasama dengan Puspaga kalau nggak keliru ya, yang dari DPA 3KB itu untuk yang anak SD itu ada apa semacam penyuluhan pendidikan seks usia dini. Jadi itu memperkenalkan apa namanya organ-organ tubuh mana yang batasan-batasan untuk mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. kemarin Kak Ines itu juga Oh, sudah memberikan ada. penyuluhan Keren itu. ini ya. Kak Ines. Nah itu mungkin menjadi apa namanya salah satu ya, bukan satu-satunya tapi salah satu selain mencegah apa namanya bullying juga kekerasan seksual terhadap anak juga mungkin dengan memberikan mereka tentang pendidikan seks usia dini itu juga sedikit membawa pengaruh pada mereka untuk tidak melakukan entah kalau yang dipaksa ya kecuali untuk itu. Nah ini harapannya Mbak Wina ini terhadap generasi muda ini yang terkait dengan bagaimana ya nanti mereka untuk mempunyai keinginan di tengah banyaknya isu kekerasan terhadap perempuan, baik itu pernikahan dini, kekerasan seksual maupun juga adanya perdagangan perempuan gitu. Harapan Mbak Wina yang bisa dilakukan pada anak-anak utamanya yang ada datang kemari dengan yayasan-yayasannya Mbak Wina, kemudian juga tulisan-tulisan Mbak Wina yang bisa diungkapkan gimana? Saya pinginnya gini loh, minimal anak-anak itu, anak perempuan ya, minimal itu kuliah. Jadi kalau pendidikan itu masuk pada struktur sosial yang paling rendah gitu, yang sampai ke bawah, bahwa semua menyadari bahwa pendidikan itu penting dan anak-anak itu bisa kuliah. Saya pikir pernikahan dini itu bisa dieliminir ya. Nomor satu itu memang pendidikan. Betul. Nah, tetapi banyak orang tua yang takut anaknya kuliah karena takut pergaulan bebas. Nah, walaupun itu tidak menjamin ya. Di sini pun juga anak-anak SMP sudah banyak yang pacaran ya. Nah, maka itu dengan yayasan saya itu, yang saya rangkul juga ibu-ibu, perempuannya, ibu-ibunya itu kita rangkul. Pernah Bu Inge Benyamin itu memberikan penyuluhan terhadap bagaimana perempuan itu menyadari hak-haknya sebagai perempuan terhadap tubuhnya, terhadap sosialnya gitu. Nah, Bu Inge itu bagus. Jadi sebagai perempuan kalau misalnya menolak hamil itu bisa, alasannya apa? Nah itu harus dijelaskan secara secara ilmiah gitu ya, medisnya. Termasuk kalau menikah dini itu nanti akibatnya apa ya? Kesehatan reproduksi. Dia udah siap belum sama reproduksinya ini? Kayaknya belum siap nih untuk anak-anak itu kan. Ini masih apa ya, rentan ya, masih sangat rentan. Dia belum siap untuk hamil, dia belum siap untuk itu yang harus disuluhkan. Ya, itu. Termasuk kalau dia misalnya umur 18 sudah punya anak ya. Dia juga belum tahu bagaimana parenting ya kan, menjadi orang tua tiba-tiba gitu. Nah, sekarang anak kecil-kecil banyak sudah dikasih HP karena supaya ibunya bisa ngapain-ngapain, anaknya biar diem. Nah, kan begitu cara mendidik anak. Nah itu loh, makanya saya dengan yayasan ini nanti saya juga akan merangkul ibu-ibu, walaupun sementara ini sebulan atau 2 bulan sekali itu ada kelas untuk ibu-ibu, termasuk bagaimana mengasuh anak tanpa kekerasan, kemudian bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, macam-macam untuk perempuan tuh, dan ada juga bagaimana memberdayakan diri dengan membuat kriya. Jadi perempuan itu selain harus berpendidikan juga harus
berpenghasilan, supaya dirinya itu berharga, mandiri, betul. Nah, semoga yayasan ini nanti bisa merangkul lebih banyak lagi, karena kalau saya berjalan sendiri kan berat ya. Kalau dengan yayasan kan banyak pihak yang bisa membantu, menjadi partner kami, berkolaborasi gitu. Semoga dari dusun kecil Semambung ini nanti Yayasan Omah Padma bisa merangkul banyak pihak, bisa menguatkan perempuan di sekitar kami. Amin. Minimal itu ya, tapi cita-citanya kan lebih gede lagi. Lebih gede. Ya, tapi kan saya tahu diri ya, dari yang kecil-kecil dulu. Siapa tahu bisa melebar. Ya, terus menurut Mbak Wina tadi kan ada ini pernyataan yang menarik ya, sebagai perempuan harus bisa mandiri, punya penghasilan sendiri. Nah, kenapa Mbak menurut Mbak Wina kenapa ini perempuan itu harus punya itu semua gitu, sehingga Mbak Wina memiliki banyak banyak hal yang dilakukan ya untuk membuat para perempuan ini untuk mandiri. Iya. Jadi di dalam kepala saya itu gini, perempuan itu harus punya penghasilan sendiri, walaupun kecil. Setidaknya itu tuh bisa meningkatkan kepercayaan diri, ya. Satu, dia bisa meningkatkan kepercayaan diri. Dua, dia kan jadi berdaya, ya. Misalnya begini, untuk cantik itu kan perlu modal. Zaman sekarang modal kecantikan itu kan banyak sekali ya. Skincare. Skincare lah, parfum lah, ke salon, manikur, pedikur. Itu semua perlu modal. Kadang-kadang tidak semua laki-laki suami itu ya apa boleh buat itu adalah tuntutan zaman ya. Nah sekarang kita sebagai penulis jangan mau menyerah, jangan mau kalah gitu ya. Gunakan teknologi itu. Masuk ke ruang itu. Betul. Nah sekarang misalnya gini,
oke, ruang gitu. Ruang untuk menulis sekarang semakin sempit. Siapa bilang? Dengan adanya Canva, kita bisa menulis singkat-singkat, ya toh. Kemudian dimasukkan ke entah TikTok, entah Reels, entah Facebook. Caption itu juga perlu keterampilan menulis gitu ya. Caption yang bagus itu yang menohok gitu ya. Itu perlu keterampilan. Saya karena saya lebih suka menulis panjang, kadang-kadang kalau saya membuat Reels tuh pendek aja hashtag tok gitu ya. Tapi kalau kita mau sebenarnya itu adalah peluang. Jadi lewat Reels, lewat TikTok, lewat apapun kita, bahkan TikTok sekarang punya punya kemampuan menulis panjang loh. Bahkan satu cerpen itu bisa. Sekarang TikTok itu. Jadi nggak terbatas sama berapa kata gitu. Iya. Ada satu teman itu yang sekarang tuh dia rajin menulis di TikTok. Gambarnya cuma gambar satu, kemudian tulisannya panjang gitu. Nah, itu harus kita gunakan. Kemudian lagi, sekarang itu menulis bukan sesuatu yang sulit. Gunakan ChatGPT. Tapi ingat, ChatGPT ku ngawur. Ya, ngawur itu. Meskipun tidak kena Turnitin sebenarnya, tapi ngawur dia. Jadi gini caranya. Ketika kita menggunakan ChatGPT, prompt-nya tuh harus lengkap. Prompt-nya harus lengkap sesuai dengan signature kita. Nah, misalnya begini, buatkan status Facebook sekian kata yang membahas tentang ini itu sesuai dengan gayanya siapa yang kita keluar. Nah, itu tetap harus kita edit. Walaupun kalau secara typo dia aman. ChatGPT itu nggak ada typo. Nah, senengnya itu aku buat outline novel gitu. Dia cepet gawe dalam tempo 1 menit terus jadi outline. Nah, yang harus kita teliti adalah bener nggak dia ngomong begitu, misalnya ternyata si artis itu kita cek lewat Google, bener nggak sih? Oh bener gitu. Nah, kemudian juga kita edit lagi, misalnya gayanya tuh harus yang gaya kita banget gitu, dirubah-rubah apanya. Nggak apa-apa, ide dari ide dari ChatGPT, tapi tetap harus kita edit, kita kembangkan sesuai dengan kepribadian kita dan signaturenya kita. Gitu. Ya, sesuai pengertian teknologi itu kan alat bantu. Jadi kita manfaatkan. Bukan dominan, gitu ya. bukan aku termasuk orang yang sangat terbantu dengan adanya ChatGPT. Jadi aku misalkan aku butuh tulisan ringan tentang ini, terus dia tuh kadang ada ngawurnya ya, Ya itu aku edit lagi, idenya itu aku ambil. Idenya itu poin-poinnya aku ambil, tapi tetap aku kembangkan sendiri karena kadang dia punya sesuatu yang aku nggak tahu gitu ya. Begitu, oh iya ternyata ada ini gitu. Jadi teknologi itu jangan dianggap sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan kita menulis dan jangan jadikan alasan bahwa sekarang pembaca buku sedikit, enggak apa-apa. Kita bisa menulis di forum-forum online ya kan. Bahkan di Per5 ada webnya buat nulis. Saya juga punya winabojonegoro.com gitu ya. Kadang saya membuat analisa buku, resensi film gitu. Saya tulis di itu. Kalau kita kehilangan ide menulis itu, nontonlah film. Nontonlah film itu nanti bisa jadi bahan tulisan. Betul. Terutama drakor itu kadang-kadang kan ngawur drakor itu ya. Terus itu kesempatan kita untuk nyacat gitu. Saya kemarin baru nonton film bagus banget itu. Apa tuh? Tentang Hana. Judulnya Hana. Jadi ini perempuan ini adalah aktivis 98, waktu itu settingnya 98. Setelah dia menikah, ternyata dia drop persis yang kita bicarakan tadi. Ternyata dia tidak menjadi perempuan mandiri seperti dia saat kuliah waktu demonstrasi seperti itu. Bahkan dia adalah perempuan nomor 1 di kampusnya. Tapi setelah menikah, dia kena kekerasan, dia kena KDRT dan lain-lain. Itu menarik banget. Tulis resensi. Menunggu tulisannya. Oke. Karena dengan gini,
kita kalau menulis resensi, entah itu film, entah itu buku, ya, itu membuat kita itu membaca bukunya juga lebih detail, lebih kita lebih aware gitu ya terhadap poin-poin yang dituliskan di buku itu, dan kemudian kita jadi kritis. Sudut pandang kita tuh beda. Ketika kita membaca just for fun, kemudian membaca untuk tujuan menulis resensi, itu beda loh. Pembacaan kita beda. Nonton film juga gitu, nonton yang sekedar killing time dengan tujuan mau mengkritik. Apa nih yang mau saya kritik nih? Itu beda. Iya, nulis ya. Dan kalau kita punya keterampilan menulis resensi itu, kita menjadi terbiasa membaca, pola pikir kita jadi kritis. Kita terbiasa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi lebih kaya bacaan kita. Gitu. Boleh. Ikut Bu. Kalau di dalam dunia sastra kan masih sangat patriarkal ya, masih patriarkinya masih kuat ya di dalam dunia sastra. Nah, Ibu pernah nggak mengalami pembungkaman atau pengambilan suara Ibu dalam bentuk tulisan itu sebagai penulis perempuan? Saya pernah dikritik oleh beberapa teman penulis laki-laki ketika saya menulis sebuah cerpen yang endingnya satu baris itu kotor, kata-katanya kotor. Tetapi saya berani menyangkal bahwa nama itu pelacur gitu ya, saya katakan sebagai LO gitu ya, lelaki yang titik-titik LE dia lebih L daripada L itu sendiri gitu ya. Saya dihujat. Saya bilang, namanya kan memang itu. Saya harus menyebutnya dengan apa? Oke, P bisa gitu ya. Tetapi saya memilih menyebutnya dengan L. Dan kenapa laki-laki tidak mau dikatakan lebih L daripada L itu sendiri ya? Karena dia pemakainya kan. Kalau nggak ada pemakai, nggak ada yang jual dong. Ya kan? Ada demand, maka ada supply kan begitu. Jadi itu bagian dari pembungkaman itu kali ya, dan saya tidak takut gitu. Kemudian saya masih menulis lagi yang agak miring begitu di cerpen saya yang judulnya Prime Customer. Prime Customer adalah itu ceritanya tentang seorang anggota DPR yang istrinya sering ditinggal. Kemudian dia mempunyai guru kepribadian gitu ya, guru kepribadian yang sering datang ke rumah, kemudian mengajari dia berbusana, tapi lama-lama mereka jadi lesbian. Jadi saya menulis di situ bahwa lesbianisme itu tidak melulu faktor psikologis, bisa jadi karena kondisi karena pergaulan mungkin, karena keterpaksaan mungkin, lingkungan ya. Jadi jangan kita itu menuduh segala sesuatu tanpa apa bahasa Inggrisnya atau put your head on her shoes atau gimana ya, ada jadi letakkan dirimu di sepatunya gitu loh. Jangan kita menghakimi, melihat dari kacamatanya si ini dulu gitu. Jangan melihat sesuatu dengan kacamata kuda kita, gitu. Gitu. Jadi letakkan dirimu pada sepatunya, itu artinya if I were you gitu kan. Jadi di situ itu juga merupakan pemberontakan saya gitu ya, bahwa oke, laki-laki itu tugasnya mencari uang, bahwa di situ aku taruh profesinya sebagai anggota DPR yang hearing lah, yang turba lah, yang studi banding lah, yang apa, mengabaikan istrinya. Dia merasa sudah ngasih uang gitu. Ya oke, uang memang bisa membeli beda, tapi dia tidak bisa membeli kebahagiaan. Itu. Dan sebenarnya dalam kutip saya ingin bilang bahwa kebutuhan seks seorang perempuan itu ya sama dengan laki-laki kan, setara. Ketika kamu ingin bermesraan, ya ingatlah ada istrimu juga yang ingin bermesraan. Kalau kamu bisa beli di luar sana, bagaimana dengan istrimu? Gitu. Jadi itu kalau yang baca secara letterless, Mbak Wina itu kok malah pro ambek lesbianisme sih? Bukan, ini pembelajaran. Ini adalah bentuk pemberontakan saya pada
laki-laki yang mengabaikan istri karena dengan dalih dia sudah Sibuk bisa bekerja. sibuk mencari uang, kalau wis tak kei duit, menengo kono wis tuku klambi, tuku barang-barang mewah terus tidak, perempuan juga butuh seks, perempuan juga butuh kasih sayang. Jadi jangan begitulah gitu ya, laki-laki mentang-mentang sudah memberi uang pada istrinya terus kemudian melupakan haknya dia sebagai seorang perempuan yang ingin dimesrai gitu. Tuh salah dua dari bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan ini. Ya, mungkin ini sudah apa namanya ya, kelihatannya pembicaraannya juga menarik, ada banyak tema. Kalau kita ngobrol tentang sastra dan semua masalah-masalah perempuan memang tidak pernah ada habisnya. Tapi ya karena waktu, mungkin Mbak Wina bisa kasih closing statement. Ya, saya berpesan kepada para perempuan dimanapun Anda berada, menulislah. Karena menulis itu membuat kita jadi cerdas. Karena untuk menjadi penulis kita harus membaca. Tidak bisa kita jadi penulis tanpa membaca. Jadi menulislah supaya kita cerdas. Itu salah satu cara gitu ya. Mesti banyak cara yang lain. Salah satunya adalah menulis. Karena dengan menulis kita belajar berpikir kritis, menulis dan berpikir terstruktur, dan kemudian kita memperkaya kata-kata ya, kosakata, memperkaya frasa. Jadi salah satu cara untuk menjadi pintar adalah menulis. Ya, setuju ya. Salah satunya adalah kenapa kemudian saya pernah ingat apa yang diucapkan Mbak Wina dulu di salah satu ketika kita live IG kalau tidak keliru, menulis juga merupakan salah satu wujud prasasti diri. Jadi kalau kita mau menulis, otomatis orang juga akan mengingat siapa kita. Teman-teman, begitulah perbincangan kita dengan Mbak Wina. Saya sangat menarik ini ya untuk tema-tema yang diangkat dan diceritakan oleh Mbak Wina di sini. Semoga teman-teman bisa mengambil insight-insight yang tadi dikeluarkan oleh Mbak Wina untuk menjadi inspirasi oleh kawan-kawan semua. Terima kasih dari saya, Triana. Sonya. Masih di Selendang Pandang, selalu ada cerita. Kita. Terima kasih.